Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang topik-topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dalam dunia bisnis dan ekonomi. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang berbagai persoalan, terutama yang ada pada mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Di dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini, ada salah satu topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Kita tahu bersama bahwa pesan-pesan bisnis ini merupakan salah satu urat nadi dari keberlanjutan sebuah usaha. Karena hal ini dengan demikian maka perlu dipahami bahwa hampir semua perusahaan yang ada di dunia ini akan memiliki atau akan mendiskreditkan sesuatu yang akan mengganggu jalannya pesan-pesan bisnis yang tidak sesuai dengan visi dari perusahaan. Oleh karenanya penting kiranya bagi sebuah perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam hal melakukan aspek-aspek pelaksanaan komunikasi bisnis. Salah satu di antara langkah-langkah yang perlu dipahami oleh para pihak dalam hal komunikasi bisnis adalah bagaimana kita mampu melakukan sekaligus menganalisis apakah hal-hal yang telah kita lakukan selama ini di perusahaan dalam hal pengorganisasian pesan-pesan bisnis telah berjalan sesuai dengan kaidah yang ada. Sebelumnya kita perlu memahami bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk mengorganisasikan pesan-pesan bisnis ini ada kiranya untuk kita memahami betul bahwa yang pertama bahwa subjek atau tujuan yang ingin kita capai ini harus diselaraskan betul dengan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan oleh perusahaan, mungkin melalui PR, mungkin melalui sales, mungkin melalui marketing atau bagian-bagian lain yang ada di dalam sebuah perusahaan. Mengingat pentingnya dari visi dari perusahaan, maka visi tersebut harus diterjemahkan ke seantero pemegang kekuasaan yang ada di perusahaan tersebut dan mengalir ke rentang yang jauh lebih bawah sehingga semua komponen yang ada di dalam perusahaan tersebut mengerti betul bahwa perusahaan memiliki visi X, Y, atau Z. Oleh karenanya penting sekali untuk kita memahami bahwa visi dari perusahaan merupakan urat nadi sehingga dalam melakukan pesan-pesan bisnis pun harus tersirat ataupun tersurat di sana sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah informasi yang berkaitan dengan pesan-pesan bisnis haruslah berhubungan dengan subjek atau tujuan yang telah disampaikan di awal tadi. Ini tentunya agar tidak terjadi diafragma atau pembiasan-pembiasan dalam hal penyampaian informasi, terutama dengan para pihak yang ingin dijadikan mitra dalam berkomunikasi bisnis. Oleh karenanya kesinambungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, ataupun target yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan haruslah menjadi acuan pokok dalam setiap mengorganisasikan pesan-pesan bisnis.
Oleh karenanya, untuk jurusan-jurusan komunikasi, jurusan-jurusan manajemen, dan sebagainya, perlu kiranya seluruh mahasiswa dan juga dosennya untuk memahami bahwa mengorganisasikan pesan-pesan bisnis ini bukan sesuatu yang sepele, tapi justru menjadi urat nadi apakah sebuah perusahaan tersebut dalam berorganisasinya untuk menjalankan operasionalisasi perusahaan dapat berlangsung dengan baik, berkelanjutan, efektif, dan efisien. Oleh karenanya, setiap sumber daya manusia harus memiliki kewajiban untuk terus memperkaya dirinya, untuk memperkaya wawasannya dalam hal bagaimana mengkomunikasikan, memahami, dan mengerti tentang pesan-pesan bisnis. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan bisnis adalah bahwa isi pesan bisnis tersebut harus disajikan dengan cara yang logis. Artinya apa? Bahwa pesan-pesan tersebut bukanlah pesan-pesan yang biasa-biasa saja. Mengingat dalam komunikasi bisnis, pesan-pesan bisnis ini bisa jadi pesan-pesan itu membawa multiplier effect yang berupa rupiah, bisa berupa US dollar, bisa berupa ringgit, bisa berupa baht, atau mata uang yang lain. Artinya apa? Komunikasi bisnis yang direncanakan, diorganisasikan dalam suatu bentuk pesan-pesan bisnis yang baik tentu akan membuat perusahaan memiliki dimensi yang begitu luas untuk melakukan kemitraan, baik itu menggunakan istilah intensifikasi kemitraan maupun ekstensifikasi kemitraan. Karenanya perlu dibangun sebuah komunikasi yang efektif dan efisien demi tercapainya pesan-pesan bisnis, sehingga para mitra yang diajak berkomunikasi bisnis itu mampu memahami hak dan kewajibannya dalam hal-hal yang bersangkutan dengan bisnis yang tengah dijalankan. Itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dan kita lanjutkan bahwa mengapa kadangkala pesan-pesan bisnis itu tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Ada beberapa hal yang membuat pesan-pesan bisnis itu jika tidak diorganisasikan dengan baik, itu justru akan menjadi blunder bagi sebuah perusahaan atau unit usaha. Mengingat dengan komunikasi bisnis itulah raut muka dari perusahaan, raut muka dari organisasi itu tergambar jelas di mata tidak hanya mereka yang diajak berkomunikasi secara langsung, namun juga akan membawa multiplier effect bagi para calon mitra tentang penilaian bagaimana kualitas dari perusahaan kita. Apakah perusahaan kita ini dilayak sebagai bentuk usaha yang favorit, yang luar biasa berprospek dan sebagainya, atau justru malah menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa perusahaan kita itu bukanlah perusahaan yang berprospek cerah di masa depan. Oleh karenanya perlu dipahami bersama bahwa dengan organisasi dari sebuah perusahaan, dengan pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik, tentunya dengan harapan bahwa di masa depan akan semakin banyak para mitra yang diajak untuk berkomunikasi dengan baik, dan tidak hanya itu akan mampu mengekspansi maupun mengintensifikasi berbagai bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang bisnis. Mengapa ada beberapa komunikasi bisnis yang tidak bisa berjalan dengan maksimal? Ada beberapa yang bisa menjadi sebab.
Pertama adalah kadangkala sebuah perusahaan atau ruang usaha yang diawaki oleh mereka-mereka yang tidak beroperasional secara maksimal itu dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis dilakukan dengan bertele-tele. Artinya dalam sisi keefektifan maupun keefisienan dalam hal berkomunikasi belumlah secara maksimal. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai pelatihan kalau perlu untuk melakukan berbagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas mereka-mereka terutama yang bertanggung jawab tentang bagaimana mengorganisasikan sebuah organisasi sehingga perusahaan tersebut mampu mengirimkan dan menyampaikan pesan-pesan bisnis yang jelas dan terukur. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penyebab di mana pesan-pesan bisnis itu tidak relevan dengan apa yang diinginkan oleh mereka yang mengirimkan pesan bisnis adalah kadangkala ada beberapa yang mengirimkan pesan bisnis itu ditambah-tambahi dengan bahan-bahan yang tidak relevan. Artinya apa? Sesuai dengan misi yang ada di dalam pesan-pesan bisnis tersebut, namun dalam penyampaiannya tidak dilakukan secara terfokus pada pokok permasalahan atau pokok persoalan. Oleh karenanya, dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis itu perlu dilakukan secara hati-hati, memperhatikan kaidah-kaidah bisnis, dan tentu saja menjunjung tinggi etika bisnis. Oleh karenanya penting menjadi perhatian kita bahwa kita harus mampu memilah dan memisah berbagai informasi yang tentu akan disampaikan kepada mitra dalam hal pesan-pesan bisnis yang ingin kita sampaikan. Oleh karenanya dengan pembahasan yang sangat singkat ini perlu kiranya dipahami oleh kita semua bahwa bahan-bahan yang tidak relevan itu alangkah baiknya itu tidak digunakan secara masif dalam pengiriman pesan-pesan bisnis. Kemudian berikutnya atau yang ketiga tentang penyebab mengapa pesan-pesan bisnis ini tidak begitu efektif adalah adanya informasi yang penting itu seringkali tidak tercakup dalam pembahasan pesan-pesan bisnis. Artinya apa? Seringkali para pengirim pesan-pesan bisnis ini malah justru lupa dengan misi apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Karena apa? Karena lebih sering bermain kalimat, bermain kata, dan sebagainya, sehingga justru akan terlewatkan apa-apa yang ingin kita sampaikan kepada para mitra dalam hal berbisnis. Oleh karenanya menjadi sangat penting bahwa sebelum kita mengirimkan pesan-pesan bisnis itu, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu berbagai modal atau berbagai konten atau berbagai bahan yang akan dijadikan pokok atau inti yang akan disampaikan dalam sebuah pesan bisnis. Dalam dunia yang semakin modern, terutama dengan semakin majunya teknologi, lebih utama lagi kemajuan dalam hal teknologi, informasi, dan komunikasi, tentu ini membuat paradigma kehidupan berbisnis sudah bergeser jauh jika dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Dengan kemajuan teknologi, maka mereka-mereka yang ingin mengirimkan pesan bisnis tentu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan sekaligus peluang-peluang baru untuk meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas dari sebuah perusahaan agar lebih eksis dalam dunianya, sehingga pada akhirnya akan mampu memenangkan
menghilangkan persaingan atau kompetisi di antara mereka-mereka yang secara masif terus melakukan berbagai upaya untuk menarik atau meraih dari ceruk pasar yang ada di dalam konsumen. Oleh karenanya perlu kiranya bagi perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa untuk memikirkan kepada seluruh komponen perusahaan bahwa semua harus memahami tentang pentingnya dari pesan-pesan bisnis. Itu tadi berkaitan dengan ada beberapa faktor yang justru menghambat belum maksimalnya penyampaian pesan-pesan bisnis. Nah, dalam pesan-pesan bisnis itu perlu dipahami bahwa pesan-pesan bisnis itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah yang berupa bagian awal. Bagian awal dari pesan-pesan bisnis ini bisa berupa alasan kita mengirimkan pesan bisnis, kemudian latar belakang, mungkin juga dalam bentuk pendahuluan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini tentu menjadi teramat penting agar mereka yang akan kita kirimkan pesan-pesan bisnis ini merasa memiliki keterpaduan antara yang akan mereka terima dengan yang akan kita kirimkan kepada mereka. Ini menjadi penting agar tidak terjadi pembiasan makna atau pemutusan antar makna di antara pengirim pesan dengan si penerima pesan. Kemudian yang kedua, bagian dari pesan-pesan bisnis adalah bagian pertengahan, yaitu ini adalah inti dari pesan-pesan bisnis, di mana biasanya terdapat penjelasan rinci tentang pesan-pesan yang kita kirimkan kepada mitra kita. Mitra dalam hal ini bisa berupa individu maupun kelompok individu. Artinya bahwa ini perlu mendapatkan apresiasi bersama dari perusahaan bahwa para mitra itu merupakan sesuatu yang penting sekali. Artinya karena mereka adalah urat nadi demi keberlangsungan perusahaan, maka perlu kiranya untuk dijaga keharmonisan hubungannya. Oleh karenanya dalam bentuk-bentuk pesan bisnis di bagian pertengahan ini diperlukan sebuah kalimat-kalimat atau kata-kata yang betul-betul mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kesalahmengertian dari apa yang kita kirimkan dengan mereka tafsirkan setelah mereka menerima pesan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah bagian akhir, di mana pesan bisnis ini dapat berupa penutup atau bisa juga berisi tentang kesimpulan, atau bisa juga berisi tentang saran, atau bisa juga dengan istilahnya sesuatu yang perlu ditanggapi oleh mereka yang menerima pesan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita bersama bahwa yang namanya pesan-pesan bisnis ini perlu mendapatkan perlakuan khusus dari perusahaan agar pesan-pesan bisnis ini dapat meningkatkan citra atau brand dari perusahaan kita, sehingga dapat dikategorikan oleh mereka yang menjadi konsumen bahwa perusahaan kita ini termasuk perusahaan yang bonafit. Artinya apa? Semakin bonafit perusahaan di mata masyarakat atau konsumen, tentu akan merangsang mereka untuk terus melakukan aktivitas yang berupa keberlanjutan dari hubungan antara produsen dengan konsumen. Artinya apa? Dengan keberlanjutan hubungan tersebut, tentu mereka akan terus melakukan hubungan dengan kita dalam artian
kita akan memasok mereka dengan sejumlah produk, baik barang maupun jasa, dan mereka memiliki kemampuan untuk membeli dan terus menggunakan produk-produk kita. Akhirnya apa? Mereka akan menjadi loyalis produk-produk kita, di mana dengan loyalitas mereka itu mereka bisa saja menjadi juru bicara produk-produk kita di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Demikian pembahasan sedikit tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah melihat video ini jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.